Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya, untuk kamu sio kelinci. Di akhir tahun ini, kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama. Sio kelinci, kita ambil kartu untuk kamu. Kita lihat kamu dapat kartu apa. Ada kartu salib. Kartu salib negatif. Bisa juga ini sebuah nasihat untuk kamu. Mungkin harus mempunyai kesabaran yang lebih di akhir tahun ini. Bisa jadi banyak hal yang memancing emosi kamu. Mungkin ada perasaan yang kurang nyaman, ya. Dan ingat satu hal, menjaga pikiran selalu positif itu akan jauh lebih baik. Karena pikiran yang negatif justru tidak akan membuat diri kamu nyaman. Oke? Mungkin ada hal yang sedikit membebani hati kamu ya. Intinya di akhir tahun ini harus punya kesabaran yang lebih. Entah itu masalah keluarga, masalah keuangan kamu, ya, masalah kesehatan kamu juga perlu diperhatikan. Kalau kamu merasa lelah atau kamu merasa capek, istirahatlah, jangan memporsil. Apalagi memporsil pikiran kamu. Jangan mengejar sesuatu kalau memang kamu sudah tahu ini bakal bikin capek nih. Nah, ambisi boleh, tapi kita harus menyesuaikan ya dengan kemampuan kita. Artinya apa? Jangan memaksakan sesuatu. Toh kalau memang rezeki tidak akan tertukar. Rezeki itu sudah ada porsinya. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan tertukar. Kalau mungkin di akhir tahun ini keuangan kamu sedikit terganggu, mungkin ini hanya sesuatu yang memang harus kamu lewati. Buang pikiran negatif kamu. Berprasangkalah baik ke orang. Jangan berpikir negatif. Tapi kalau kamu untuk single atau single parent ya, kalau menanyakan tentang hubungan, kamu merasa tersakiti. Ya, ini kartu ini. Kamu merasa dikecewakan oleh seseorang. Ya, bagi yang pacaran ya. Kalau nggak pacaran ya berarti ini bukan untuk kamu. Merasa tersakiti. Merasa terabaikan. Merasa dicampakkan. Nah, entah kamu laki-laki atau perempuan, intinya kamu merasa tidak dihargai. Ada orang yang membuat kamu tertekan. Seperti itu ya. Tapi kalau yang sudah berumah tangga, mungkin ada ujian dalam rumah tangga kamu. Entah ujiannya dari pasangan kamu atau dari diri kamu sendiri, atau dari anakmu ya, dari orang tua atau siapalah gitu ya. Ujian kesabaran, kamu harus sabar. Jangan terpancing emosi. Ya. Pikiran baik akan menarik hal baik juga.
Begitu juga sebaliknya, kalau kita negatif ya kita akan menarik yang hal negatif juga. Jadi tidak ada gunanya menghabiskan tahun ini. Lebih baik kita memperbaiki diri, belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Orang baik bukan berarti tidak melakukan kesalahan, tapi orang baik dia akan menutup bukunya untuk kelakuan-kelakuan yang mungkin tidak baik. Ya udah, saya tutup buku, memutuskan untuk tidak meneruskan kebiasaan buruk kita seperti itu. Jadi lihat di sini, kartu karma salib, jangan menambah karma buruk, seperti itu. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang lebih, justru kita harus ingat bahwa kalau kita mau panen, berarti kita harus menanam. Jangan jengkel ketika kita diminta bantuan oleh orang, apalagi keluarga sendiri. Jangan jengkel. Ya, mungkin memang kamu ditunjuk untuk membantu keluarga. Oke? Perhitungan boleh, tapi kalau kita kikir, dilarang. Oke? Apalagi untuk keluarga sendiri, untuk orang tua, untuk anak, ya. Seperti itu. Bantulah orang-orang terdekat kamu. Seperti itu ya. Kita mau panen berarti kita harus menanam dulu. Tidak ada ceritanya kita berharap rezeki berlimpah, tapi kita sendiri berat untuk mengeluarkan sesuatu, untuk membantu keluarga sendiri. Terutama ya, sebelum orang lain berarti kamu harus membantu lingkungan keluarga kamu sendiri. Jangan menjadi beban ketika ada saudara, ya, ipar atau siapa ya yang meminta bantuan. Bantulah mereka. Lakukan hal baik di akhir tahun ini, menyambut tahun baru, melakukan banyak hal, terutama karma baik. Jangan karma buruk yang timbul, ujian yang datang justru. Kita ambil kartu berikutnya. Di sini ada hal yang perlu kamu tinggalkan di sini ya. Oke, ini persimpangan jalan. Kalau menanyakan tentang hati, berarti hati kamu bercabang. Kamu lagi bingung antara mau meneruskan sesuatu atau kamu melangkah kemana. Urusan hati tersakiti dan kamu disuruh untuk apa di sini? Kalau kamu pacaran, kalau kamu belum bisa melupakan orang di masa lalu, justru kamu di sini disuruh untuk meninggalkannya. Karena apa? Dia toksik untuk kamu. Bisa jadi kamu yang toksik untuk dia. Bisa juga dua-duanya toksik. Justru tidak ada hal yang menyenangkan, menyakitkan. Kalau saya melihat dari perasaan, mungkin orang di masa lalu kamu sudah tidak punya perasaan lagi sama kamu. Jadi kamu harus bisa menerima. Kata orang tuh move on. Seperti itu ya, kalau yang pacaran nih ya. Oke? Yang single atau single parent, bujangan atau gadis, atau janda atau duda, seperti itu. Kamu harus membersihkan toksik, baru kamu bisa bertemu dengan orang yang cocok untuk kamu. Jangan memaksakan. Kalau orang udah gak ada rasa, gak usah dipaksa. Tuh, lihat. Ada kartu kunci. Ketika kamu berani meninggalkan sesuatu di masa lalu kamu ya, memang ini pilihan yang sulit dan ini menyakitkan. Tapi ini kebaikan untuk kamu. Sini. Ada kartu kunci. Kamu akan membuka jalan sendiri gitu ya. Kalau kamu meninggalkan orang yang tidak pernah menghargai kamu misalnya, ya. Justru ketika kamu berani untuk meninggalkan orang itu, akan kebuka jalan kamu untuk menemukan orang baru. Kartu kunci ada di masa depan. Tapi karena ini kartu salib, hal yang menyakitkan, membekas, sulit untuk kamu melupakan orang di masa lalu. Itu kayak melekat gitu. Tapi kalau di dalam rumah tangga, kalau kalian yang berumah tangga, justru saya melihat ujian berat mungkin di dalam rumah tangga kamu. Entah ujiannya dalam hal finansial atau ada masalah dengan anak, orang tua atau pasangan kamu. Saya melihat akan ada jalan keluarnya di sini justru ya. Kalau yang berumah tangga ini akan menemukan jalan keluar. Nggak perlu khawatir. Kalau bermasalah,
keuangan kamu, akan ada solusinya di sini. Jadi tidak usah takut ketika melihat kartu ini atau di masa lalu jelek gitu ya. Gak usah takut, yang penting kartu di masa depan bagus. Di sini kamu diuji kesabarannya. Lihat di sini. Jangan tipis kuping ya kalau mendengar berita apapun. Jangan gampang terpancing. Kadang-kadang apa yang kita dengar itu belum tentu semuanya benar. Misalnya kamu di lingkungan kerja ada yang menggosipkan, ada yang menjelekkan. Nggak usah terpengaruh. Satu hal perlu diketahui ya. Kadang-kadang ujian itu datang dari orang yang dekat dengan diri kita. Entah itu saudara, entah itu istri, entah itu suami, entah itu pacar, entah itu teman kantor atau teman bisnis. Seperti itu. Intinya, semakin banyak kita menarik diri, semakin banyak kita mengurangi, mengeluarkan kata-kata akan semakin aman. Seperti itu, lebih baik diamkan kalau ada orang yang menyebalkan. Lihat di sini ya, kartu bunga lili. Perhatikan orang tua. Perhatikan keluarga yang sudah berumur. Mungkin mereka butuh perhatian kamu yang lebih ya, karena di sini ada kartu bunga lili. Ya, tapi kalau menanyakan tentang pasangan ya, saya melihat ya justru kamu akan menemukan orang yang tepat di sini, orang yang bisa mengerti perasaan kamu ya. Seperti itu. Mungkin kalau kamu perempuan, kamu akan menemukan laki-laki yang sudah mapan, sudah umurnya udah banyak dari kamu, seperti itu. Ya begitu juga kalau kamu cowok, mungkin kamu akan bertemu dengan wanita yang usianya lebih tua dari kamu gitu ya, tapi kamu merasa cocok, merasa nyaman. Di sini ada kata kunci. Ya, kamu akan menemukan orang yang tulus sama kamu. Ini lambang ketulusan ya, kartu bunga lili. Lambang kedewasaan. Tapi kalau menanyakan tentang pekerjaan, saya tahu ini berat untuk kamu dan kamu akan menemukan solusinya dari orang yang sudah berpengalaman di sini. Ya. Jadi jangan takut. Apapun masalah kamu akan ada solusinya. Banyaklah belajar dengan orang yang kamu temui di masa depan ini. Saya melihat ya di akhir tahun kamu akan ketemu dengan orang yang mungkin sepaham, cocok sama kamu gitu ya. Oke? Kalau ada omongan, ada gosip apa yang menjelekkan kamu atau apa ya, tidak usah terpancing ya, hadapi dengan kedewasaan. Ya, nggak perlu kita terpancing. Di sini, nggak usah bingung, nggak usah bimbang ketika kamu memutuskan sesuatu. Karena apa? Kamu harus belajar untuk punya keyakinan. Kamu akan menemukan jalan keluar. Apapun masalah kamu akan ada solusinya. Ya, terasa berat gitu ya. Ada hal yang mengganjal di hati kamu. Apapun itu masalah yang kamu hadapi, kamu harus tenang. Nggak akan cocok ya ke semua sio kelinci. Karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi harus bijak menyikapinya. Dan ingat ya, saya tekankan ya, kartu Belanda saya hanya pendamping ya, sebagai media saya untuk meramal orang. Tapi ketika saya meditasi, saya menerawang orang, saya melihat kartu, buka kartu, saya tetap mengutamakan intuisi saya. Ya, jadi kalau saya berbeda cara baca kartu saya dengan peramal yang lain, ya memang saya berbeda, saya jengponda. Saya nggak akan meniru orang lain. Inilah saya. Ya, saya menerima komentar apapun ya, walaupun saya sebenarnya nggak baca di YouTube saya ya, paling keponakan saya yang menyampaikan ya. Jadi bagi orang yang mungkin merasa kecewa menghubungi saya untuk meminta analisa gratis sama saya, mohon maaf, bukan saya tidak meladeni. Saya sudah sering membantu orang dan saya akan bisa merasakan orang itu benar-benar butuh bantuan saya atau hanya manfaatin saya untuk kebaikan saya. Ya. Jadi ingat satu hal. Kalau menginginkan sesuatu, kita harus menanam sesuatu. Seperti itu. Dan belajarlah untuk menghargai profesi orang. Oke. Saya rasa ini aja ya. Saya mau mengucapin ya sama kalian semua adik-adik ya. Selamat tahun baru.
Semoga apa yang kalian impikan, inginkan di tahun baru ini bisa terwujud. Oke? Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.